Ya, have a good life, we see you soon. Ada yang ingat dengan ucapan ini? Nah, ini adalah ucapan yang disampaikan oleh Donald Trump saat pidato terakhirnya sebagai Presiden Amerika Serikat. Banyak yang mencibir ucapan Trump ini karena seolah-olah memberikan sinyal bahwa Trump akan kembali ke ranah politik suatu saat nanti. Padahal saat itu Trump tengah dimakzulkan. Tapi gini tampaknya ucapan Trump ini bisa saja menjadi kenyataan karena rupanya upaya pemakzulan Trump di Senat gagal. Dengan kata lain, Trump dengan sah diakui sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak selengkapnya dalam Trump selamat dari pemakzulan. Nah, kita lihat di slide yang pertama. Jadi Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald Trump selamat dari sidang pemakzulan di Senat Amerika Serikat. Nah, Trump berhasil lolos dari tuduhan menghasut pemberontakan yang menewaskan pendukungnya di gedung Capitol Hill pada 6 Januari 2021 lalu. Pada sidang yang digelar pada 13 Februari ini disebutkan bahwa mayoritas anggota Senat dari Partai Republik merapatkan barisan dan menolak untuk menghukum Donald Trump. Dan hasil voting menunjukkan bahwa 57 suara Senat sepakat untuk memakzulkan Trump, sementara 43 lainnya menolak. Sehingga hasil voting ini tidak cukup untuk menghukum Trump karena dibutuhkan setidaknya 2/3 suara setuju atau adalah lebih dari 67 senator. Kemudian dalam voting tersebut ada 7 suara setuju dari Partai Republik, yaitu adalah partai yang mengusung Donald Trump pada Pilpres lalu. Sementara suara dari kubu lawannya, yaitu adalah Partai Demokrat, ini seluruhnya kompak bulat untuk menjatuhkan hukuman kepada Trump. Nah, hasil ini sebetulnya sudah bisa cukup ditebak ya, karena kita ketahui bahwa Trump ini memiliki dominasi ataupun juga cengkeraman yang cukup kuat di Partai Republik. Dan karena saat ini posisi Senat adalah tepat 50-50, yaitu adalah 50 dikuasai oleh senator dari Partai Republik dan juga 50 senator dari Partai Demokrat, sehingga dibutuhkan suara setidaknya adalah 17 suara dari Partai Republik untuk memakzulkan Donald Trump. Namun rupanya suara setuju dari Partai Republik ini rupanya hanya ada 7 suara saja. Nah, kita lihat di slide yang selanjutnya. Nah, pertanyaannya adalah siapa nih 7 senator dari Partai Republik yang akhirnya berani melawan Trump dan malah mendukung pemakzulan Donald Trump. Kita lihat di sini. Jadi yang pertama di sini adalah Richard Burr, senator asal North Carolina yang menjadi kejutan besar pada saat persidangan kemarin. Karena dalam 2 persidangan sebelumnya Burr ini cenderung tidak konstitusional. Kemudian pada persidangan kemarin Burr ini setuju ya bahwa ada bukti kuat bahwa Trump menjadi dalang dalam kerusuhan di Capitol Hill. Dan berikutnya yang kedua adalah Senator Ben Sasse, senator dari Nebraska yang memang dari awal ini sudah mendukung pemakzulan Donald Trump. Jadi Sasse ini juga menyebutkan bahwa Trump ini telah menyebarkan kebohongan terkait kecurangan pemilu presiden di tahun 2020. Kemudian berikutnya ada Bill Cassidy, senator asal Louisiana yang juga sempat mencuitkan keputusannya di Twitter dan menyebutkan bahwa Trump ini bersalah. Kemudian ada juga Mitt Romney, senator asal Utah yang sejak awal ini menjadi satu-satunya politisi Partai Republik yang mendukung pemakzulan Donald Trump. Baru kemudian ada Lisa Murkowski, senator dari Alaska, ada Pat Toomey, ada senator dari Pennsylvania, dan juga ada Susan Collins, senator dari Maine yang juga setuju untuk memakzulkan Donald Trump. Beranian mereka ini perlu diacungkan jempol karena mereka berani mengambil resiko diasingkan dari partai maupun menjadi target bulan-bulanan dari para pendukung Donald Trump. Meskipun pada akhirnya dukungan yang mereka berikan ini kalah suara dan Trump berhasil menang melawan tuntutan pemakzulan. Kemudian kita lihat, nah sebetulnya kenapa sih kok ada kesan bahwa Trump ini harus dimakzulkan? Padahal toh sebetulnya ia juga sudah turun begitu dari jabatannya. Nah, jadi tujuannya adalah agar Trump ini dicap tidak mampu alias gagal mengemban tugas sebagai Presiden Amerika Serikat. Dengan demikian, maka Trump tidak akan dianggap sebagai Presiden AS yang pernah menjabat. Sehingga seluruh hak pensiunnya ini akan gugur dan Trump tidak bisa maju lagi dalam Pilpres 2024 mendatang.
Nah, kini dengan gagalnya pemakzulan Trump, maka Trump harus diakui sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45. Trump pun berhak atas segala fasilitas pensiun dan juga tunjangan yang diberikan kepada mantan Presiden Amerika Serikat sesuai dengan aturan dari Undang-Undang Former President Act ataupun juga FPA. Adapun fasilitas yang akan diterima oleh Donald Trump diantaranya adalah dana pensiun sebesar 219.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3,1 miliar rupiah per tahunnya. Kemudian ada juga tunjangan perjalanan senilai 1 juta dolar AS per tahun. Kemudian ada juga tunjangan gaji ataupun juga staf pribadi sebesar 150.000 dolar per tahun. Kemudian ada juga untuk pembangunan kantor beserta isinya yang nominalnya adalah sesuai dengan pengeluaran. Maka dengan itu, Trump akan menerima setidaknya 1,35 juta dolar AS atau sekitar 18,5 miliar rupiah per tahun baik dalam bentuk tunai maupun fisik. Selain itu, mantan presiden dan juga keluarga pun berhak ya atas layanan Secret Service seumur hidup. Nah, kemudian segala privilege ini bersumber dari kas negara. Maka dari itu banyak masyarakat Amerika Serikat yang akhirnya mengaku tidak rela dan menuntut agar fasilitas tersebut dihapus dan tidak diberikan kepada Donald Trump. Selain itu, dengan dicabutnya Trump dari status sebagai presiden tercela, maka Trump pun berpeluang untuk kembali maju ke putaran Pilpres di tahun 2024 mendatang. Kita lihat selanjutnya. Nah, tanda-tanda Trump akan kembali ke kancah politik pun sebetulnya sudah tersirat ya dalam beberapa momen. Dalam kemenangannya di sidang pemakzulan kemarin, Trump ini menyebutkan bahwa di sini disebutkan kita memiliki banyak pekerjaan menanti begitu ya, dan kemudian sejarah patriotisme dan juga pergerakan indah untuk Make America Great Again baru saja dimulai. Kemudian ada juga sinyal yang kuat yang sempat diberikan oleh Trump saat pidato terakhirnya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45. Kita baca di sini adalah kami akan kembali, semoga hidup kita baik dan kita akan bertemu lagi. Jadi ini adalah sinyal-sinyal yang diberikan oleh Donald Trump untuk kembali lagi ke kancah politik. Padahal kita ketahui bahwa Presiden Amerika Serikat ke-45 ini sebelumnya sudah 2 kali dimakzulkan. Kita lihat yang pertama adalah pada tahun 2019 lalu, ini adalah tuduhan penyalahgunaan kekuasaan di mana saat itu Trump disebutkan meminta bantuan dari pemerintah Ukraina untuk menyelidiki Joe Biden ataupun juga lawannya yang berasal dari Partai Demokrat. Kemudian yang kedua adalah di tahun 2021 di mana tuduhan penyalahgunaan kericuhan Capitol Hill pada 6 Januari 2021 yang pada saat itu adalah menimbulkan korban jiwa bahkan dari pendukung Trump itu sendiri. Di saat itu sedang berlangsung sidang untuk pengesahan hasil keputusan pemilu yang memenangkan Joe Biden. Nah, jadi kita akan lihat ya, setelah selamat dari pemakzulan ini, apakah Trump betul-betul akan kembali ke kancah politik Amerika Serikat? Kita akan lihat seperti apa ke depannya.